Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Puji syukur hari ini kita diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Bacaan kita Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 18 dengan topik bermegah dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu oleh karena anugerah-Mu, rahmat Tuhan bagi kami hari ini untuk diberi kesempatan mendengar firman Tuhan dan merenungkan dalam persekutuan santapan rohani pada pagi ini dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Shilo Campagaya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dengan kuasa-Mu dan ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur siap membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 18. Firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan kehilangan semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Saudara, tema kita dalam bacaan ini bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, secara natur manusia acap kali bermegah antara lain berbentuk kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan, kepintaran, kehormatan, status sosial, cantik, ganteng. Bahkan laki-laki sebagai bapak kadang bermegah karena ia mencari uang untuk anak istrinya. Jadi istrinya kadang tidak mendapat tempat yang baik ketika berbicara. Ya, banyak bermegah karena pendidikan, karena pengetahuan. Dan itu secara natur, secara jasmani. Sangat berbeda bermegah secara rohani. Nah, saudara-saudara, apakah bermegah secara rohani? Atau apa bermegah secara rohani? Bermegah secara rohani adalah kita adalah milik Tuhan, atau kita adalah milik Kristus. Artinya ketika manusia bermegah secara rohani, ia memahami bahwa dia adalah milik Kristus. Karena itu di dalam ayat 9, kalau kita baca, dikatakan ayat 9,
Saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Apa yang dimaksud dari ayat 9 ini? Ini menunjukkan kepada ke-12 suku di perantauan. Mereka adalah pengikut Kristus yang mengalami berbagai macam kesulitan dan hidup keadaan miskin. Mereka yang hidup di dalam kondisi yang rendah bisa dipahami miskin, seringkali mengalami penindasan. Ini yang menyebabkan mereka kehilangan keyakinan, kepercayaan diri. Itu sebabnya Yakobus menasihatkan agar mereka bermegah karena kedudukan yang tinggi. Mengapa kedudukan tinggi? Mereka adalah milik Kristus yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka keadaan miskin secara jasmani, memang mereka orang yang rendah atau miskin, namun secara rohani mereka harus bersukacita karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Mereka percaya kepada Kristus adalah milik Allah. Sebaliknya saudara-saudara, Yakobus memperingatkan orang kaya di ayat 10 karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Siapakah orang kaya yang dimaksud dalam ayat ini? Orang kaya dalam bagian ini sangat menunjuk kepada orang-orang non-Kristen, non-Yahudi, ya, yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka hidup di dalam hawa nafsu duniawi. Mereka tidak mengenal Kristus dan tidak percaya kepadanya. Mereka hidup bergaul dengan orang-orang Kristen. Mereka direndahkan orang-orang Kristen. Mereka mengandalkan kekayaannya dan menjadi sumber kejatuhan mereka. Nasihat Yakobus ini sangat relevan bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini. Bagi mereka yang hidup dalam keadaan rendah atau miskin, tetap harus bermegah dan bersukacita karena mereka adalah milik Allah. Sebaliknya, bagi mereka yang percaya kepada Kristus dan hidup di dalam kelimpahan materi, janganlah andalkan kekayaanmu, karena kekayaan dapat membawa seseorang semakin terjerat dalam dosa. Sebaliknya, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Artinya orang kaya boleh saja kaya, Tuhan tidak melarang, tapi kekayaan itu harus dibawa dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi segala kelimpahan materi. Karena itu janganlah andalkan kekayaan, karena kekayaan dapat membawa Anda pada kesombongan dan akhirnya Anda jatuh dalam pencobaan. Mari saudara-saudara, kita percaya di dalam Kristus bahwa kita yang direndahkan karena kemiskinan, atau kita yang kaya karena berlimpah dalam berkat Tuhan, kita juga tidak bermegah di dalam kekayaan, tapi bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan dari segala pemberian. Entah keadaan kita miskin, entah keadaan kita kaya, tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Karena itulah yang penting bagi kita dalam hidup kita. Hari ini kita boleh bermegah dalam Tuhan, karena Tuhan memberi kesempatan kita. Tapi ingat, kita tidak melupakan Tuhan. Di dalam Kristus kita bermegah, karena Kristus telah menebus kita dari dosa dan kita menjadi miliknya. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan berkenan kepada kami untuk melihat kehidupan ini yang kami jalani
Apa yang Tuhan beri kepada kami, biarlah kami bermegah dalam Tuhan, bukan bermegah dalam harta, kedudukan, kekayaan, kepintaran, kecantikan, kegantengan, tetapi ajarlah kami untuk bermegah di dalam Tuhan, segala pemberian yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh bermegah karena Tuhan yang mengaruniakan waktu dan kesempatan yang hari demi hari selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan mereka melalui kami orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah orang-orang yang lemah dalam iman Tuhan, pakai kami dengan kuasa Roh Kudus meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas. Immanuel, Maranatha, Tuhan berserta kita.